Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang organogenesis, derivat endoderm dan mesoderm. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lutfi Anjeli dan rekan saya Radinta Aulia Hasani. Saya akan menjelaskan tentang endoderm. Endoderm adalah lapisan paling dalam dari embrio yang dikelilingi oleh mesoderm dan ektoderm. Endoderm berkontribusi pada lapisan epitel dan organ terkait dari saluran pencernaan vertebrata dan sistem pernapasan. Endoderm sangat penting untuk menginstruksikan pembentukan notokord, jantung, pembuluh darah. Fungsi kedua adalah membangun lapisan dari dua tabung di dalam tubuh vertebrata. Tabung pencernaan memperpanjang panjang tubuh membentuk hati, kandung empedu, dan pankreas. Penafasan bentuk tabung sebagai hasil dari tabung pencernaan dan akhirnya bercabang menjadi dua paru-paru. Next. Berikut adalah gambar diagram dari turunan-turunan endoderm. Bagian foregut akan berorganogenesis menjadi trakea, paru-paru, pankreas, hati, lambung, dan duodenum. Lalu bagian midgut akan berorganogenesis menjadi yeyunum, ilium, dan yolk sac. Bagian hindgut akan berorganogenesis menjadi usus besar dan anus atau kloaka. Next. Saluran pencernaan. Ini adalah gambar dari saluran pencernaan. Di posterior faring, saluran pencernaan menyempit, membentuk kerongkongan, diikuti secara berurutan oleh lambung, usus kecil, dan usus besar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, perut berkembang sebagai wilayah usus yang melebar dekat dengan faring. Usus berkembang dan hubungan antara usus dan kantung kuning telur akhirnya putus. Usus awalnya berakhir di kloaka endotermal, tetapi setelah kloaka memisahkan diri menjadi daerah kandung kemih dan rektal, usus bergabung dengan rektum. Dan kloaka tipis membran memisahkan kedua jaringan. Saat kloaka membran akhirnya pecah, pembukaan yang dihasilkan menjadi anus. Next. Ini adalah gambar pembentukan primordial kelenjar dari kantong faring. Pembentukan primordial kelenjar dari kantong faring, ujung setiap kantong faring pertama menjadi rongga tengah telinga dan pelumas eustachius. Kantung kedua menerima kumpulan jaringan limfoid dan menjadi amandel. Bagian punggung kantong faring ketiga merupakan bagian kelenjar paratiroid, sedangkan bagian ventral menjadi timus. Keduanya bermigrasi ke kaudal dan bertemu dengan keluar dari kantung faring keempat untuk membentuk sisa paratiroid dan tubuh postbranchial. Lanjut. Saluran pernafasan. Paru-paru bahkan merupakan turunan dari saluran pencernaan, meskipun mereka tidak berperan dalam pencernaan. Di tengah dasar faring, antara keempat pasangan faring kantong, saluran ini kemudian bercabang menjadi cabang yang membentuk bronkus dan paru-paru berpasangan. Laringotrakeal endoderm menjadi lapisan trakea, keduanya bronkus dan kantung udara paru-paru. Lanjut. Ini adalah gambar pembentukan paru-paru. Faring yang terdapat tunas paru-paru,
Seperti gambar yang di A, tunas paru-paru tersebut akan bercabang membentuk 2 cabang. Nah, tiap percabangannya ini membentuk 3 bronkus di cabang kanan dan 2 bronkus di cabang kiri. Kemudian berdiferensiasi epitel pernafasan menjadi sel paru-paru. Setelah itu akan terbentuk alveolus matang. Alveolus yang matang berkarakteristik terhubung ke ductus alveolar, dibatasi oleh satu sel tipe yang kontak dengan kapiler. Setiap kapiler terdapat 2 alveoli. Yang terakhir mengandung surfaktan. Next. Hati, pankreas, dan kantong empedu. Endoderm juga membentuk lapisan 3 aksesori organ yang segera berkembang menjadi hati, pankreas, dan kantong empedu. Divertikulum hepatik merupakan kuncup endoderm yang menjulur keluar dari foregut dan mesenkim sekitarnya. Endoderm tunas ini berasal dari 2 populasi lateral kelompok yang secara eksklusif membentuk sel hati, dan sel endoderm yang membentuk beberapa daerah usus tengah, termasuk hati. Tunas divertikulum hati timbul sebagai evaginasi ke arah ventral dari endoderm di antara bakal lambung dan duodenum. Tonjolan endoderm tersebut dilapisi oleh mesenkim dan mesoderm splagmik. Tunas hati kemudian bercabang membentuk hati. Percabangan bagian distal membentuk sel-sel parenkim sekretory. Bagian proksima membentuk sel-sel ductus hepaticus. Mesenkim menginduksi endoderm ini untuk berkembang biak, bercabang, dan membentuk epitel kelenjar hati. Sebagian dari divertikulum hepatik, daerah yang paling dekat dengan pencernaan tabung, terus berfungsi sebagai saluran drainase hati. Dan cabang dari saluran ini menghasilkan kantong empedu. Next. Pankreas tunggal berasal dari 2 tonjolan endoderm di dekat tunas hati. Kedua tonjolan tersebut kemudian bercabang-cabang dan berfusi membentuk pankreas tunggal. Sel-sel pankreas sekretory dan sel-sel ductus pankreatik dibentuk dari sel-sel endodermal. Pulau-pulau Langerhans dibentuk dari sel-sel endodermal. Pada awal perkembangannya, kelompok sel-sel endodermal ini menjadi terpisah dan terperangkap dalam mesoderm di antara asini pankreas. Kelompok-kelompok tersebut termodifikasi menjadi sel-sel pulau Langerhans. Pada manusia dewasa, terdapat 200.000 sampai 1.800.000 pulau Langerhans. Next. Organogenesis derivat endoderm aves. Pada aves, turunan endoderm yang utama adalah sistem pencernaan, khususnya faring dan saluran pencernaan. Selain itu juga dibentuk saluran pencernaan yang dipisahkan dari rongga kantung York oleh proses pelipatan. Pembentukan kelenjar pencernaan dari turunan endoderm adalah hati dan pankreas. Pada ayam, tampaknya endoderm ditentukan secara regional bahkan sebelum membentuk tabung. Kemudian untuk sistem respirasi endoderm aves, pada sistem respirasi aves, pembentukan dari turunan endoderm adalah pembentukan trakea, bronki, dan paru-paru. Selanjutnya, organogenesis derivat endoderm amfibi. Pembentukan hati dan pankreas. Hati tumbuh berupa evaginasi medioventral overgut yang berbatasan dengan midgut. Bagian posterior kemudian membuat divertikulum menjadi vesika velea.
Vena vitelin akan memasuki dan bercabang halus dalam hepar yang sedang tumbuh ini. Pankreas tumbuh berupa evaginasi dekat hepar. Terjadi 3 evaginasi, yaitu 1 dorsal dan 2 ventral. Ketiganya kemudian bersatu, tetapi salurannya ke duodenum ada 2, kadang juga ada 3. Kemudian pembentukan duodenum tumbuh dari daerah midgut, sedangkan kolon dan rektum dari hindgut. Hindgut memiliki evaginasi jaringan ekstral embrional di media ventral, yakni allantois. Diverticulum allantois ini berasal dari kloaka. Vesikel urinaria juga evaginasi hindgut. Organogenesis katak sendiri terjadi dimulai dari setelah selesainya proses gastrulasi yang menghasilkan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Setelah itu, lapisan tersebut mengalami diferensiasi atau dinamakan tahap neurulasi, di mana lapisan ektoderm akan menebal dan melipat membentuk neural plate yang akan berkembang menjadi neural crest yang merupakan bakal dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan dari lapisan ini juga akan berkembang insang, kuping, alat optik, dan saluran Eustachius. Derivat mesoderm. Mesoderm adalah salah satu dari 3 lapisan germinal yang muncul pada minggu ketiga perkembangan dari embrio. Lapisan ini dibentuk melalui proses yang disebut dengan gastrulasi. Ada komponen penting yaitu mesoderm paraksial dan mesoderm intermediate yang terdapat pada perkembangan derivat mesoderm. Mesoderm paraksial membentuk somitomer yang kemudian akan membentuk beberapa komponen penting seperti sistem rangka, sistem otot, pembuluh darah, pembentukan tendon, dan sistem integumen. Sedangkan pada mesoderm intermediate akan terjadi pembentukan dari ginjal dan gonad berupa testis dan ovarium. Proses terpenting ada 2 dari derivat organogenesis mesoderm, yaitu yang sudah dijelaskan tadi, paraksial mesoderm dan intermediate mesoderm. Yang pertama adalah pembentukan somit. Komponen penting dari pembentukan somit ini adalah periodisitas, pembentukan visura atau pemisahan somit, epitelisasi, spesifikasi, dan diferensiasi. Pada gambar ini merupakan formasi pembentukan somit yang baru yang didapat dari Gilbert edisi 9 tahun 2010. Di sini dapat terlihat bahwa somit berasal dari personal presomit mesoderm yang kemudian akan membentuk bakal-bakal anggota sistem yang baru. Pembentukan sistem rangka. Rangka aksial bagian kolumna vertebrata berasal dari sklerotom somit, kecuali rangka anggota badan terbentuk dari kondensasi sel-sel mesenkim yang berasal dari mesoderm somatik. Penulangan terjadi melalui 2 jalur, yaitu penulangan intramembran dan endokondral. Kemudian pembentukan sistem otot rangka terbentuk melalui myotom somit. Otot jantung berasal dari mesoderm splenic, sedangkan otot polos berasal dari mesoderm splenic, mesoderm somatik atau ektoderm, atau bisa disebut dengan pial neural. Kemudian pembentukan dari sistem pembuluh darah ini berawal dari pulau darah muncul di mesoderm yang mengelilingi dinding kantong kuning telur. Pada minggu ketiga, pulau ini terbentuk dari sel mesoderm yang diinduksi oleh fibroblast growth factor 2 untuk membentuk hemangioblast, satu perkusor umum untuk pembentukan pembuluh dan sel darah.
Hemangioblast yang berada di tengah pulau darah akan membentuk sel stem hematobietik prekursor untuk semua sel darah, manakala periferal hemangioblast berdiferensiasi kepada angioblast, prekursor pembuluh darah. Angioblast akan berproliferasi dan diinduksi oleh vascular endothelial growth factor atau VEGF yang dihasilkan oleh sel mesodem untuk membentuk endotelia. Faktor yang sama juga akan meregulasi pergabungan sel endotelial ini untuk membentuk pembuluh darah primitif. Kemudian akan dilanjutkan dengan perkembangan yang akan membentuk sistem pembuluh darah yang sempurna. Pembentukan tendon. Pembentukan tendon ini terjadi karena adanya sinyal atau rangsangan dari sinyal FGF8 dari miotom yang menginduksi skleraksis dari skeletom. Yang terakhir adalah pembentukan dari sistem integumen. Pembentukan sistem integumen ini dimulai dari proses pembentukan periderm yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dari kulit, terutama bagian epidermis. Interaksi yang terjadi antara lain adalah interaksi yang terjadi antara jaringan ektoderm, pembentuk epidermis, dan jaringan endoderm, pembentuk dermis untuk membentuk derivat kulit seperti rambut. Pembentukan ginjal. Pembentukan ginjal ini merupakan tahap dari intermediate mesodem. Perkembangan ginjal mamalia berkembang melalui 3 tahap utama. 2 tahap pertama bersifat sementara, sedangkan 2 tahap berikutnya merupakan tahap ginjal yang fungsional. Dalam perkembangan awal, hari ke-22 pada manusia dan hari ke-8 pada tikus. Berikut tahapan perkembangan ginjal dari vertebrata. Ductus pronephriticus muncul di mesodem intermediate bagian ventral karena terjadi perkembangan menuju ke arah summit anterior. Sel-sel saluran ini bermigrasi ke bagian kaudal dan daerah anterior ductus menginduksi mesenkim yang berdekatan untuk membentuk pronephros atau tubulus ginjal awal. Kemudian pada mamalia, tubulus pronephrik dan bagian anterior ductus pronephriticus mengalami degenerasi, tapi lebih banyak bagian kaudal ductus pronephriticus bertahan dan berfungsi sebagai komponen sentral dari sistem ekskresi sepanjang pengembangan. Ductus yang tersisa sering disebut sebagai nephrik atau ductus ini disebut ductus wolff. Ketika tubulus pronephrik berdegenerasi, bagian tengah saluran nephricus menginduksi tubulus di mesenkim yang berdekatan di sekitarnya dan membentuk tubulus ginjal baru yang disebut ginjal mesonephros atau ginjal mesonephrik. Kemudian tahapan yang terakhir, pada umur embrio yang lebih lanjut dari bagian posterior wolff timbul tunas mesonephros yang akan memanjang menjadi ureter. Bagian ujungnya melebar dalam jaringan nefrogenik yang tersisa untuk menginduksi pembentukan metanefros, yang merupakan ginjal definitif pada amniota. Metanefros merupakan ginjal yang paling sempurna, masing-masing ginjal mengandung ribuan nefron. Berikut ini merupakan skema umum perkembangan ginjal vertebrata. Kemudian lanjut dari pembentukan gonad. Pembentukan gonad ini akan menghasilkan 2, yaitu testis dan ovarium. Pada pembentukan testis, bagian korteks gonad indeferent terinduksi oleh BSK dari bagian korteks akan bermigrasi ke pita-pita seks primitif di medula. Pita-pita seks primitif akan membentuk rongga yang akan membentuk tubulus seminiferus. BSK di dalamnya akan menjadi spermatogonium, epitelnya akan menjadi sel Sertoli. Kemudian pada pembentukan ovarium, bagian medula gonad indeferent tereduksi. Pita-pita seks primitif direduksi, kemudian medula diisi oleh sel-sel mesenkim dan pembuluh darah. Bagian korteks menebal, BSK di dalamnya menjadi oogonium.
Sel-sel epitel korteks membentuk sel-sel folikel oogonium, kemudian memasuki tahap awal oogenesis dan berkembang menjadi oosit beserta sel-sel folikel membangun folikel telur. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai organogenesis derivat mesoderm dan endoderm. Jika ada yang ditanyakan, nanti akan dilanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih.